Halo dan selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita punya bahasan yang sangat krusial buat Anda para eksekutif dan manajer tingkat menengah, yaitu tentang bagaimana membangun budaya kerja berkinerja tinggi yang berani mengambil risiko. Pasti Anda tahu kan, betapa susahnya menjaga tim agar tetap lincah dan berani berinovasi saat ukuran organisasi Anda makin membengkak? Nah, itulah tepatnya teka-teki yang akan kita pecahkan hari ini. Kita akan membedah tuntas kerangka kerja dari sistem Objectives and Key Results atau OKR beserta saudara kembarnya yang gak kalah penting, yaitu CFR. Oke, agenda kita hari ini cukup padat tapi sangat aplikatif. Kita akan mulai dari mengalahkan penolakan institusional, lalu masuk ke panduan penetapan tujuan, transparansi sebagai kontrak sosial, membedakan tujuan komitmen versus aspirasional, cara menulis key result yang terukur, dan ditutup dengan mendorong kesuksesan lewat CFR. Kita nggak akan buang-buang waktu dengan teori kosong, jadi mari kita langsung luncur ke materi pertama. Bagian 1. Mengalahkan penolakan institusional. Kenapa kita mulai dari sini? Karena sejujurnya, ini adalah tembok raksasa yang pasti dihadapi oleh organisasi manapun yang sedang bertumbuh, stagnasi. Anda tahu istilah penolakan institusional atau the institutional no dari Jeff Bezos? Gampangnya begini. Pernah nggak Anda perhatikan kalau tim Anda pelan-pelan mulai lebih suka memilih taruhan yang aman-aman saja, menetapkan target yang gampang dicapai, cuma demi melindungi bonus tahunan mereka? Itu respons yang sangat manusiawi. Apalagi kalau sistem di perusahaan Anda secara nggak langsung menghukum kegagalan. Tapi awas, ini adalah musuh utama inovasi. Kalau Anda nggak segera membongkar mentalitas ini, inisiatif seberani apapun pasti akan mati sebelum sempat dieksekusi. Coba perhatikan baik-baik. Ini bukan sekedar perbandingan biasa, ini adalah pergeseran paradigma yang super radikal. Anda benar-benar harus membuang jauh-jauh sistem evaluasi tahunan yang cuma melihat ke belakang. Dan poin yang paling kritis ada di sini. Anda wajib memisahkan penetapan tujuan dari kompensasi finansial. Kenapa? Karena kalau bonus tim Anda sangat bergantung pada pencapaian 100% dari target mereka, ya wajar kalau mereka akan sengaja menurunkan target tersebut, atau bahasa kerennya sandbagging. Dengan memisahkan OKR dari gaji, Anda menciptakan ruang yang benar-benar aman bagi tim untuk bereksperimen tanpa rasa takut. Sebagai langkah awal, cobalah buat rencana transisi 30 hari untuk memindahkan tim Anda dari tinjauan tahunan yang serba rahasia menuju sistem penetapan tujuan yang 100% transparan. Oke, masuk ke bagian 2, buku panduan penetapan tujuan. Untuk menyamakan persepsi, mari kita pinjam analogi sepak bola dari pakar OKR, John Doerr. Ini akan memberi tim Anda bahasa visual yang sangat simpel untuk menciptakan keselarasan. Bayangkan sebuah lapangan sepak bola. Setiap tim pastinya butuh tujuan yang sama, kan? Nah, objektif itu ibarat tiang gawang utama yang berdiri kokoh di ujung lapangan. Objektif ini mendefinisikan apa yang sebenarnya ingin kita capai. Ini bukan sekedar daftar tugas atau to-do list harian Anda, tapi ini adalah destinasi besar tempat organisasi Anda ingin berlabuh. Lalu, mari kita lihat bagaimana konsep ini berkembang dengan hadirnya key results, atau hasil utama. Kalau objektif adalah gawangnya, key results ini adalah penanda jarak tiap 10 yard di lapangan yang sangat jelas dan terukur. Ini membuktikan bahwa Anda benar-benar sedang bergerak maju, bukan cuma lari di tempat. Key results memberitahu Anda dengan pasti seberapa jauh Anda sudah melangkah menuju gawang tadi. Yang bikin sistem ini sangat luar biasa adalah efek desentralisasinya. Dengan membiarkan setiap individu di tim Anda memikirkan dan menulis sendiri bagaimana cara mereka menembus penanda 10 yard tersebut, Anda otomatis menumbuhkan rasa kepemilikan yang sangat dalam terhadap strategi tim. Anda cukup menentukan destinasinya, tapi berikan kebebasan mutlak bagi mereka untuk mencari rute terbaik. Ini benar-benar mengubah paradigma bekerja dari yang awalnya seperti olahraga individu yang diperintah dari atas menjadi sebuah olahraga tim yang sesungguhnya. Kita lanjut ke bagian 3. Transparansi sebagai kontrak sosial. Sekarang, bayangkan kalau seluruh buku panduan tadi bisa dilihat secara terbuka oleh semua orang di perusahaan. Ya, 100% transparan. Ketika Anda membuat semua tujuan ini menjadi publik, tujuan tersebut seketika berubah. Mereka bukan lagi sekedar dokumen evaluasi kinerja pribadi yang disimpan rapat-rapat di laci bos. Sebaliknya, tujuan ini bertransformasi menjadi semacam kontrak sosial bersama yang mengikat seluruh ekosistem perusahaan Anda. Semua orang akhirnya tahu siapa mengerjakan apa, dan dorongan keselarasan yang muncul dari sini sungguh luar biasa. Terus kenapa sih kita harus peduli banget sama otonomi dan transparansi semacam ini? Riset menunjukkan satu fakta yang sangat mengejutkan. Untuk tugas-tugas yang menuntut kreativitas dan inovasi tingkat tinggi, 90% motivasinya ternyata berasal dari dalam diri, alias intrinsik.
Artinya, iming-iming bonus uang dari manajemen atas, efeknya nyaris cuma seperti pembulatan angka saja. Kalau Anda ingin tim Anda menghasilkan ide gila dan berinovasi, Anda harus memicu mesin internal mereka. Dan kepemilikan target yang transparan adalah kunci utamanya. Skala transparansi yang masif inilah rahasianya. Ini tepatnya cara organisasi berskala raksasa seperti Yayasan Bill and Melinda Gates mampu mengkoordinasikan ekosistem mitra yang luar biasa kompleks untuk memecahkan masalah ambisius, seperti memberantas malaria di seluruh dunia. Ketika misi dan tujuannya sangat jelas dan dibagikan ke semua pihak, Anda sama sekali nggak perlu melakukan mikromanajemen. Tim Anda akan otomatis mengaitkan tugas harian mereka dengan gambaran besar organisasi. Bagian 4, tujuan, komitmen versus aspirasional. Nah, sebagai manajer, ini penting banget. Anda harus bisa membedakan dengan sangat tajam antara menjaga lampu kantor tetap menyala dengan mencoba terbang ke luar angkasa. Keduanya vital, tapi cara mengelolanya beda jauh. Jadi, begini aturannya. Salah membedakan kedua hal ini bisa bikin tim Anda lumpuh karena ketakutan, atau sebaliknya, menciptakan kekacauan operasional yang parah. Tujuan komitmen itu ibarat seorang dokter bedah yang wajib mencuci tangan sebelum operasi. Di sini, nggak ada kompromi, nggak ada ruang untuk coba-coba, pencapaiannya harus mutlak 100%. Tapi di sisi lain, tujuan aspirasional itu dirancang sebagai inisiatif berani untuk mendobrak kebiasaan lama. Di sini, gagal mencapai angka sempurna bukan cuma bisa diterima, tapi malah sangat diharapkan. Untuk tujuan aspirasional atau stretch goals ini, ada aturan emas yang dipakai oleh para pemimpin hebat. Kalau tim Anda berhasil menyentuh angka 70% saja dari target, itu sebenarnya sudah harus dirayakan sebagai kesuksesan yang sangat masif. Kenapa? Karena bar targetnya sendiri sudah dipatok nyaris mustahil sejak awal. Larry Page punya filosofi yang sangat brilian soal ini. Dia bilang, kalau Anda menetapkan tujuan untuk pergi ke Mars dan ternyata gagal, kemungkinan besar Anda masih akan mendarat di bulan, dan itu saja sudah luar biasa. Ini adalah inti dari budaya Google. Kalau tim Anda selalu dapat nilai 100% atau hijau semua di tujuan aspirasional mereka, itu bukan berarti mereka jenius. Itu artinya Anda sebagai pemimpin kurang keras mendorong mereka. Biarkan mereka membidik Mars, biarkan mereka gagal sampai ke sana. Tapi rayakanlah fakta bahwa mereka setidaknya berhasil mendarat di bulan. Masuk ke bagian 5, menulis key result yang terukur. Sekarang mari kita gulung lengan baju dan masuk ke teknisnya. Apa saja langkah pasti yang harus Anda lakukan saat mendampingi tim menyusun target-target ini? Ingat 3 panduan ini saat Anda membuat key results. Pertama, buat angkanya eksplisit dan benar-benar bisa dilacak. Kedua, pastikan Anda melabeli tingkat risikonya secara jelas, mana yang sekedar komitmen dan mana yang aspirasional. Ketiga, fokuslah murni pada hasil akhir yang berdampak besar, bukan menjabarkan to-do list harian. Sebagai pemimpin, Anda butuh data terukur ini untuk menilai dengan objektif apakah tim Anda benar-benar sedang mendorong batas kemampuan mereka atau jangan-jangan mereka cuma lagi cari aman. Bahkan di banyak perusahaan top, progres aspirasional ini dilacak ketat sampai ke angka desimal terkecil. Dan akhirnya, bagian 6, mendorong kesuksesan dengan CFR. Punya tujuan setinggi langit itu keren, tapi menetapkan tiang gawang saja nggak akan membawa tim Anda menang. Kita harus membahas bagaimana Anda mengatur strategi permainannya di lapangan setiap minggu. Disinilah CFR masuk. Percakapan, umpan balik, dan pengakuan. Ini adalah saudara kembar tak terpisahkan dari OKR. Kalau OKR itu adalah cetak biru target Anda, maka CFR adalah huddle atau kumpul tim mingguan yang memastikan mesinnya terus berputar. Untuk check-in mingguan yang efektif, Anda bisa pakai template simple ini bersama tim. Tanyakan apa progres terbaru mereka, apa saja hambatan utama yang bikin macet, dan terakhir, bantuan spesifik apa yang mereka butuhkan dari Anda sebagai manajer untuk menyingkirkan hambatan itu. Daripada mengandalkan review tahunan yang udah basi, CFR ini memanfaatkan transparansi untuk merayakan kemenangan kecil dan melakukan koreksi arah secara instan dan positif. Ini mengintegrasikan pelacakan tujuan langsung ke dalam denyut nadi harian organisasi. Anda bisa memanfaatkan sinyal sosial untuk saling mengapresiasi secara terbuka. Dan kalau ada anggota tim yang progresnya tersendat, Anda bisa menggunakan skrip konstruktif seperti ini. Hey, saya perhatikan target X minggu ini grafiknya agak melembat ya. Kira-kira hambatannya di mana? Mari kita cari solusinya sama-sama. Pendekatan ini ampuh banget buat membangun kepercayaan tinggi tanpa harus terkesan seperti bos yang hobi mikromanajemen.
Nah, sebagai penutup, saat Anda membawa pulang panduan operasional ini untuk diterapkan di tim Anda besok, tolong tanyakan hal provokatif ini pada diri Anda sendiri. Apakah Anda masih terjebak melanggengkan penolakan institusional dengan cara mengikat setiap gol kerja ke ancaman potong bonus? Ataukah Anda siap menjadi pemimpin yang berani memisahkan keduanya, menggunakan CFR untuk bimbingan berkelanjutan, dan bersiap melihat pencapaian gila apa yang bisa diciptakan tim Anda jika Anda akhirnya memberikan mereka izin untuk membidik planet Mars?